Solar ya, kemarin bikin TikTok. Kamu selain bikin TikTok tentang kondisi ayah, suka main TikTokan juga? Suka main TikTok, banyak nge-post. Oh, banyak nge-post sama anak TikTok. Kalian bisa dicari tuh, akunnya apa namanya, Popon? Namanya Haidar Rasyad. Oh, Haidar Rasyad. Popon itu nama? Nama panggilan gitu. Oh, nama panggilan di rumah itu ya. Coba kita lihat sih seperti apa sih TikToknya Popon ini tentang ayahnya. Berikut. Hey yo, famous relative check. Satu konten ya, dari situ orang tahu bahwa oh ini kamu anaknya Mat Solar. Ayah tuh sebenarnya sekarang tuh gimana sih kondisinya? Ayah tuh kondisinya sekarang alhamdulillah sehat, cuman kayak masih duduk di kursi roda aja. Kayak setiap 2 bulan kontrol ke rumah sakit Pondok Indah, tapi sekarang gara-gara ada wabah kayak gini ya, jadi kayak udah berhenti kontrol. Iya ya, nggak berani juga ya gitu ya. Terus habis gitu, tapi komunikasi masih bisa? Komunikasi masih bisa, cuman kayak ngomongnya agak susah untuk agak susah ya. Terus kan kamu juga ingin meneruskan jejak ayah gitu untuk jadi komedian. Ayah tahu nggak? Ayah sih belum tahu, aku belum coba ngomong sama ayah. Oh gitu. Tapi aku ingin ngeluarin talent aku gitu aja ke ayah gitu. Pengen nunjukin. Udah tahu belum gimana caranya? Belum. Belum tahu. Terus, nah ayah nih kan orang yang seorang seniman yang memang keren banget, berbakat, tapi juga punya prinsip gitu. Kemarin ada yang mau datang ke rumah wawancara ayah, katanya diusir, ayah nggak mau diwawancara. Iya, ayah tuh udah mau ngelepas dari dunia media gitu. Dunia media? Iya, apa sih dunia? Dari pemberitaan nggak mau? Pemberitaan nggak mau. Kenapa? Nggak mau, kayak ayah kayak udah capek gitu. Kayak butuh cukup istirahat total gitu. Nah terus ayah tahu nggak kalau viral lagi gitu lewat TikTok kamu? Ayah sih tahu, tadi ketawa-tawa gitu. Oh cuma ketawa-ketawa aja? Cuman ketawa aja. Oh ketawa aja, nggak komentar apa-apa gitu Papa? Cuma senyum aja ketawa. Senyum aja, tapi kalau diwawancara enggak. Cuman masih bergabung atau kontek-kontekan sama teman-teman sesama komedian? Kayaknya masih ya? Kayaknya masih, cuman kadang kayak teman artisnya kayak jenguk ayah, tapi kadang yang sering itu teman kuliahnya ayah. Teman kuliah waktu di sosiologi itu? Iya. Oke. Coba kita lihat sih seperti apa sih karya-karya Mat Solar selama di dunia hiburan. Gitu kita lihat yang berikut. Bagaimana keadaan paman sekarang? Ya lumayan, jauh lebih baik. Tinggal nunggu sembuhnya saja. Syukur deh, saya doakan biar makanya jangan meleng. Selamat siang paman. Selamat siang. Kenalkan teman saya Indro. Indro. Bagaimana keadaan paman sekarang? Banyak kemajuan? Kemajuan apa? Kalau begini, 1-2 minggu lagi mungkin aku akan mati. Syukur, saya doakan biar makin cepat. Nggak usah dipeleleng. Gue mau habisin gaduh-gaduh malu. Iya deh. Emang kenapa sih senyum-senyum aja? Orang macem-macem aja. Ada yang mau betulin kompor, katanya jualan sumbu. Iya. Nano, ada yang bisa gandain duit katanya. 1.000 jadi 100.000. Namanya juga orang usaha, Bang. Yang boten-boten aja. Iya. Kamu menikmati sekali ketika menyaksikan ayah? Iya, kangen ayah. Kangen? Kangen. Apalagi sih yang paling kamu kangenin waktu ayah masih aku kangen jalan sama ayah, kayak jalan-jalan pergi-pergi dari rumah, kayak pergi jalan-jalan gitu, aku kangen. Ayah tuh orangnya kayak apa sih sebenarnya? Ayah tuh orangnya tegas, sama orangnya tepat waktu banget. Oh gitu? Iya, kayak apa, aku tadi kesini kayak disuruh berangkat dari jam 1 gitu. Hah, wow, luar biasa ayah. Tepat waktu banget, orangnya nggak mau telat gitu. Nggak mau telat ya, itu ya. Kalau mau pergi ke luar negeri atau kemana gitu, harus 2 jam sebelumnya harus udah berangkat gitu, atau berapa jam sebelum. Oh, lucu juga nggak sih kalau di rumah? Kadang-kadang lucu. Kadang-kadang Iya, lucu. kalau gitu. ada tamu baru lucu banget. Oh, kalau ke anak-anaknya justru disiplin itu Iya, yang disiplin. lebih ditekankan. Kan ayah dulu sempat kuliah juga di sosiologi gitu ya. Kalau kamu sendiri gitu, selain ingin mengikuti jejak ayah di dunia hiburan, ini kan kamu lagi SMA ya sekarang ya? Masih SMA. Ada bayangan lagi nggak kamu mau nerusin kemana? Aku sih belum kepikiran mau nerusin kemana. Mungkin nanti kelas 12 aku kepikiran baru mau kemana lulus.
Nah sekarang kan ayah udah apa ya, nggak bisa syuting, nggak bisa ini. Terus bagaimana dengan kondisi kalian? Oh, maksudnya gimana sih? Kondisi siapa yang mencari Uang. nafkah gitu? Sebenarnya sih kayak udah semuanya udah stop kerja, cuman ada kakak yang pertama sama yang kedua kerja. Oh gitu. Iya. Jadi masih ada lah yang Masih ada. support ya. Benar. Dan kalau kamu sih masih sekolah. Masih sekolah. Rencana kamu ke depan habis ini mau ngapain? Rencana kuliah atau? Kuliah, kan kamu katanya mau ngikutin jejak ayah. Mau ngapain? Ya niatnya sih aku mau kuliah, tapi di Institut Kesenian Jakarta, jurusan perfilman gitu. Oke. Ya tapi ya nggak tahu kalau emang dapet PTN, aku bakal ngambil PTN. Jadi fokus justru di Iya. antara tiga, kamu yang akan mengikuti Iya, jejak ayah. jejak ayah. Mudah-mudahan ayah bisa kembali terus membaik kondisinya. Iya, amin. Kamu bisa pergi nanti kalau kondisi ini juga udah nggak ada virus-virusan ya. Nah. Dan mudah-mudahan kamu bisa berkarir di dunia Amin, amin. hiburan, bisa seperti ayah, bisa menghibur banyak orang. Terima kasih Popon. Iya, Atas sekali sama-sama. salam buat ayah ya. Iya. Ma, Oke. Kita masih ada tamu lagi. Ini ada Revina VT. Hai Revina, belum. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Revina Violeta Tanamal, selebgram berusia 24 tahun ini kerap mengunggah soal mental health di akun Instagramnya. Namanya diperbincangkan setelah Dedi Susanto, dokter psikologi, mengajak kolaborasi mantan kekasih Young Lex tersebut, namun lisensi praktek tidak terdaftar di Himpunan Psikologi Indonesia. Setelah itu, banyak netizen yang mengaku menjadi pasien Dedi dan menjadi korban pelecehan, kemudian mengirimkan bukti chat kepada perempuan kelahiran Surabaya tersebut, namun Dedi mengelak dan menyebut itu semua editan. 20 Februari, Revina yang bergelar sarjana hukum itu melaporkan Dedi dengan pasal tentang kesehatan karena diduga melakukan praktik sebagai tenaga kesehatan tanpa izin resmi. Dedi pun balik melaporkan Revina dengan pasal pencemaran nama baik. Bagaimana kelanjutan kasus Revina dengan Dedi Susanto? Dan seperti apa cerita Revina yang membuka jasa endorse gratis sebagai bentuk bantuan terhadap penjual makanan dan jasa yang terkena dampak pandemi COVID-19? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ada Revina di sini, hai. Apa kabar sih kamu? Aku udah lama banget ya ketemu kamu. Terakhir ketemu kamu di Surabaya waktu itu ya. 2017. Oke, sekarang udah 2020. Kita lihat tuh di Google, apa sih yang banyak orang cari tentang Revina sekarang kalau di Google? Yaitu yang rame adalah perseteruan kamu sama dokter psikologi itu gitu ya. Ini ada artikelnya, coba kita lihat artikelnya, bunyinya adalah sebelum dilaporkan, katanya beliau itu lebih dulu buat laporan terkait unggahan kamu di media sosial. Sebenarnya perkembangan kamu bilang sekarang sudah tahapnya penyidikan ya. Kalau itu emang benar sih Kak, jadi waktu masalah ini ada, memang beliau ngelaporin duluan, soalnya aku waktu itu sempat masuk rumah sakit. Oh iya, Jadi kamu sakit. kayak, jadi kan harus kayak limpahin kuasa dan gitu, jadi memang Ya? prosesnya lebih lama. Jadi beliau duluan yang Beliau laporin. duluan. Terus ada videonya ya. Kan kemarin sempat tuh di Instagramnya nggak ada hilang. Terus kemudian kemarin aku lihat di Twitter dia sudah mulai aktif lagi. Di YouTube-nya juga mulai ada. Terus ada klarifikasi lagi dari yang bersangkutan. Ini baru-baru ini dari kemarin ya. Kemarin coba kita lihat yang berikut. Tahapan mana? Saya sudah di tahapan di mana yang saya laporkan, orang yang saya laporkan, yang memfitnah saya, yang mendistribusikan chat-chat palsu, kisah-kisah palsu, DM-DM editan, dia sudah dipanggil. Mas, gimana kabar yang Mas yang terlapor? Yang saya dilapor, gini. Waktu itu kan beredar tuh bahwa saya mangkir dari panggilan dan saya kabur. Saya nggak merasa dipanggil sama sekali loh. Fitnah itu benar-benar luar biasa, sampai saya difitnahin, saya kabur. Saya itu dilaporkan bukan soal pelecehan seksual, sama sekali. Saya dilaporkan soal pasal yang mengenai, saya nggak hafal ya, pasal yang mengenai bahwa tenaga kesehatan yang tidak mempunyai izin seolah-olah mempunyai izin. Saya malah sangat tidak sabar untuk segera dipanggil. Saya mau tunjukin ini surat izin saya hitam di atas putih. Ini surat izin sah praktek saya. Saya sangat tidak sabar, untuk apa saya kabur? Saya lapor duluan. Lalu oleh media dipelintir bahwa Dedi Susanto lapor balik. Ya ampun, pusing pala Pokemon. Wong saya lapor dulu kok. Gitu loh. Saya juga berharap proses cepat selesai karena nggak gampang jadi saya dituduh sedemikian rupa. Padahal saya sangat menghormati wanita. Kenapa ada pasal tentang manipulasi data elektronik? Karena di MDM itu editan.
wanita-wanita yang saya nggak kenal, DM pun nggak pernah, tiba-tiba muncul percakapan kami gitu loh. Kamu harus tahu ya teman-teman, jangankan DM, jangankan WA, video pun bisa diedit. Ini cukup berat ya kasusnya, maksudnya. Cukup berat sih, lumayan. Cukup berat buat kamu. Yang buat kamu paling berat itu apanya sebenarnya? Sebenarnya sih kalau dibilang aku dilaporkan atas pencemaran nama baik, manipulasi data, terus fitnah, terus penghinaan juga gitu. Kayak media, terus teman-teman netizen gitu kan semuanya tuh menganggap kayak kenapa sih lo nggak ada kabarnya gitu? Lo nggak ada kabarnya, kenapa lo ditanyain so galak gitu-gitu dan segala macam. Mereka tidak ada di posisi aku. Kayak aku dapat untung apa sih dari manipulasi data gitu Kak? Aku nggak kenal beliau, nggak pernah ketemu beliau. Jadi untungnya apa? Mau manipulasi data, mau fitnah juga ngapain gitu? Kalau mau cari pansos dan segala macam, kayaknya followers gue lebih banyak gitu kan? Ngapain mau pansos sama dia gitu? Terus karena didesak terus dan segala macam, ini orang-orang yang nanya mulu, yang dikit-dikit klarifikasi dong, kasih tahu dong ini di mana gitu-gitu. Nggak tahu di posisi aku gitu. Aku yang keluar duit, aku yang nyari korban, aku provide semuanya mulai dari pendampingan psikolog. Jadi apa sebenarnya yang mendorong kamu untuk melakukan semua itu, Revi? Aku perempuan. Sesimpel aku perempuan, aku punya adik perempuan, mungkin suatu saat aku jadi ibu, aku nggak mau kalau misalkan anak aku butuh apa ya? Pertolongan dari segi mental gitu segala macam tidak ditangani dengan orang yang baik. Terus disalahgunakan aja gitu. Terus gitu sih. Dan ini kan memang sesuatu yang kamu tampilkan memang sesuatu yang serius gitu. Dan butuh verifikasi. Sehingga kalau tidak diverifikasi akan mudah muncul tuduhan bahwa itu hanya rekayasa. Betul. Dan sebagainya. Sebetulnya kamu sudah melakukan verifikasi itu belum sih, Revi? Jadi ratusan DM masuk, ratusan email masuk, itu aku capture satu persatu, aku kirim ke beliau. Beliau juga tidak mau tanya gitu. Waktu saya tanya nggak mau jawab. Dia bilang, please dong jawab dong, klarifikasi dong, ini bener nggak? Kamu kirim secara personal? Secara personal, dan nggak dibalas gitu. Sampai pada akhirnya saya masukin ke Instastory, dan itu sudah saya kasih tahu beliau juga gitu, I'm gonna blow you up gitu. Terus beliau juga nggak ada tanggapan. Terus kayak, yaudah aku bilang, yaudah kita kasih gini aja, aku bawa lawyer, kamu bawa lawyer, aku bawa teman-teman psikolog, bawa teman-teman korban, kita ketemu bareng-bareng, kita mediasi gini-gini, ayo kita kalau lu nggak salah ya udah ayo ngomong gitu. Dan aku akan sangat berbesar hati kalau misalnya waktu itu aku salah gitu. Dan ini sifatnya semua adalah chat by pribadi ya? Ada di Instastory juga, ada di chat pribadi. Nah terus beliau juga nggak ada tanggapan baik sama sekali gitu. Terus tiba-tiba aku dilaporin, padahal menurut aku kayak kalau misalkan kakak mengetahui satu kejahatan, terus kakak nggak punya power waktu itu untuk langsung ngomong ke polisi, karena polisi pasti tahapnya banyak banget bukti dan segala macam. Dan ditekan tuh banyak perempuan yang nangis-nangis telepon-telepon kakak gitu, tolong bantu ini, tolong bantu itu. Dan penjahatnya dianggaplah, penjahatnya atau pelakunya gitu, terduga pelakunya itu masih berkeliaran. Terus, tapi kakak punya suara. What are you gonna do? Do the same life itu gitu. yang kamu lakukan ya. Iya. Kita masih akan berbincang lagi dengan Revi. Lalu apa selanjutnya? Sekarang prosesnya tahap apa? Apa yang kamu lakukan? Kondisi kamu seperti apa saat ini? Begitu menghadapi kasus yang terus bergulir di tengah pandemi ini. Kita akan kembali lagi. Tetap di Rumpi. No Secret.